Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Sekitaran 2 minggu ini kebetulan gua nggak upload video karena mungkin sekarang lagi bulan puasa juga ya. Untuk teman-teman di luar sana, selamat berpuasa, semoga dilancarkan dan makin banyak berkah ke depannya. Oke, jadi di video kali ini gue pengen sedikit cerita aja ya tentang kemarin perjalanan gue ke Gunung Agung. Dan ya walaupun gagal muncak untuk yang kedua kalinya ke Gunung Agung, gak tau kenapa sih. Jadi waktu itu kita itu kumpul di rumah temen gue, di rumahnya Rafli itu jam 7-an kurang lebih ya, gue agak lupa. Terus kita baru berangkat sekitaran jam 7:30-an, estimasi sampai base camp itu perjalanan sekitar 2 jam sampai 3 jam sih biasanya, karena lumayan cukup jauh ya. Gue berangkat dari Denpasar, sementara untuk base campnya itu ada di sekitaran Karangasem kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah, koreksi aja kalau memang, nanti di komen aja kalau memang salah. Jadi estimasi sekitaran 2-3 jam, dan kita nyampe itu jam setengah 10, jam 10-an lah. Terus ya kita itu waktu itu kita berangkat tuh jadinya siang, jam 8 atau setengah 9 gitu. Dan nyampe ke base camp itu sekitaran jam 11-an, jam 11, setengah 12-an. Karena kita di jalan kebetulan nyantai banget, berhenti berapa kali di Indomaret, di Alfa gitu, untuk biasa nyiapin perbekalan. Dan kebetulan pagi itu, di malam itu gua belum tidur sama sekali. Baru tidur itu jam berapa ya, setengah 3-an kalau nggak salah. Karena kebetulan di hari Sabtu itu gua lagi ada pesanan, bantuin istri, ada pesanan catering dadakan. Dan jadinya ya jam 2, setengah 2-an tuh gue masih belanja ke pasar. Terus ya kurang lebih jam setengah 3 akhirnya gue tidur, jam setengah 3, jam 3-an tidur. Dan jam 5, setengah 6-an gue bangun lagi untuk preparing barang dan lain-lain. Nah kebetulan jam 3 itu seinget gue si Rafli itu belum ada konfirmasi sama sekali, itu jadinya berangkat jam berapa, kumpul di mana. Biasaan tuh. Tapi ya mungkin karena kebiasaan kita suka dadakan ya, biar jadi. Biasa kalau di planning jauh kadang-kadang mundur lagi. Jadi jam 3 gue chat jadinya kayak gimana dan kumpul. Ya udah gue tinggal tidur. Gue baru bangun jam 5:30. Rafli balas, akhirnya tuh kumpul di rumahnya Rafli jam 7-an. Kita baru sewa tuh jam 7:30-an lah. Nah ada beberapa teman pun kita ajak dadakan. Jadi nggak ada plan sama sekali, walaupun itu plan itu udah jauh, tapi plan ngajaknya siapa aja itu dadakan hari itu. Malah kebiasaan kita sih. Dari itu baru kita plan di rumahnya Rafli sekitaran jam 7-an, bla bla bla, kumpulin beli apa aja barang. Kebetulan kita memang ada plan untuk masak di sana ya, masak simpel lah, nggak yang ribet-ribet, kayak paling tempe, sosis yang kayak gitu. Biasanya kan cuma mie doang. Nah di hari itu agak lebih mewah sedikit ya. Memang kebiasaan kita memang untuk muncak itu mode pengiritan lah. Yang penting kan kumpulnya. Singkat cerita kita berangkat aja jam 8-an setelah sewa dan lain-lain. Jam 8-an, setengah 9 kita berangkat. Estimasi perjalanan tadi yang udah bilang sekitaran 2-3 jam. Nah sekitaran pukul jam berapa ya, setengah 9-an jam 9-an kita udah sampai di bypass untuk rehat dulu di Indo Alfa. Biasanya sambil sebat dulu biasanya anak-anak sambil. Dan itu katanya langsung beli perbekalan di situ aja. Tiba-tiba tas gue tuh jebol bagian bawahnya, carriernya tuh jebol, bagian frame aluminiumnya tuh jebol, jadi copot ke bawah. Akhirnya tuh di jalan, tapi ya udahlah kita coba paksain dulu aja, nggak apa-apa. Ya udah akhirnya jalan
udah barang-barang perbekalan udah masukin paksa, dan carrier gue tuh salah satu yang paling gede, karena dulu pas beli itu yang penting tuh muat gede, ya udah biar semuanya bisa dimasukin. Ternyata itu salah. Itu jackpot juga buat gue sih, mah jadi bumerang juga. Berat sekitaran 20-25 kilo lah, soalnya kan isinya itu sekitaran 65+15 ya. Akhirnya tuh kita jalan-jalan dan nyampe di base camp sekitaran jam 11-an, lupa. Kita rencananya mau berangkat tuh abis duhur jam 12-an ya, jam 12-an lebih dikit lah. Jadi kita pas nyampe di base camp, di perjalanan pun ada motornya Colby itu bukan mogok ya, gak naik karena waktu itu pakai motor apa Gigi, dia mungkin belum biasa di jalurnya tuh kebetulan ekstrim, naik turunnya tuh ada pasir dan lain-lain. Akhirnya tuh ditukar sama si Jojo, ya bisa. Akhirnya tuh jalan lagi sampai base camp. Di base camp kita cuma ngobrol-ngobrol dulu aja sambil siapin peralatan dan lain-lain lah, biar nggak diburu-buru. Di kondisi waktu itu tuh suasana itu bukan suasana sih, cuacanya itu udah mulai agak mendung sih. Udah agak mikir, wah ini hujan gak ya di jalan kayak gimana gitu. Perlengkapan sih udah gak ada masalah, dan waktu itu gua gak tau kenapa feeling gak enak, tapi dipaksain aja. Ya udahlah nggak apa-apa gitu, jalan dulu aja. Yang penting gue pokoknya tahun ini, momen ini harus sampai puncak, mikirnya kayak gitu. Jadi ya udah jalan dulu aja. Jam 12 kita mulai jalan seperti biasa, berdoa dan lain-lain. Kita jalan start. Kita lewat jalur penghubungan ya. Kenapa lewat situ? Karena dari tahun lalu gue pengen jalur yang panjang banget biar ngerasain sakitnya tuh kayak gimana gitu. Tracknya itu seperti apa gitu. Menikmati perjalanan itu lebih lama dan nggak terlalu diburu-buru sih gitu. Akhirnya itu kita berangkat dan kita biasa daftar di tempat pendaftarannya sekitaran bayar 50.000 per orang ya. Dan di pengembangan kebetulan bisa nggak pakai guide, jadi aman lah. Kalau pakai guide tuh kalau nggak salah tuh di Edelweiss wajib guide, bayar sekitaran 700-800-an ribu, gue lupa sih. Singkat cerita kita mulai jalan, jalurnya cukup enak sebenarnya, nggak begitu yang aneh-aneh, nggak, cukup smooth aja. Tapi ya tadi karena carrier gue tuh cukup berat banget, alhasil ya udahlah jalan dulu aja. Dan baru sekitaran 5-10 menit gue lupa. Itu karena mungkin jarang olahraga dan bawa barang tuh cukup berat, berasa tuh bukan sesek, kayak capeknya tuh berasa banget. Dan mulai berasa ngantuknya itu karena kan tadi yang gue ceritain baru tidur sekitaran 2 jam, itu nekat sih. Jadi teman-teman semuanya jangan dicontoh, dan mulai dari preparingnya kurang, tidur juga kurang. Harusnya tuh H-1 tuh istirahat cukup lah. Jalan akhirnya sekitaran 5-10 menit kita berhenti dan ngobrol-ngobrol sama anak-anak, baru jalan lagi sekitar 5 menit. Dan gue sama Jidan tuh merasa gak kuat banget, ngantuk. Jadi kita putusin untuk tidur dulu sekitaran jam berapa ya, 12.15 atau 12.20an gitu. Nah gue suruh anak-anak Rafli, Jojo sama Colby itu suruh duluan. Jadi gue sama Jidan tuh tidur dulu ada di pohon, baru sekitaran 10 menitan 15 menitan dari base camp lah, masih pendek sih. Akhirnya kita tidur dulu sekitaran 5-10 menitan karena gak kuat. Kita bangun, kita mulai jalan lagi. Nah di perjalanan kita tadinya usahain buat ngejar Rafli, tapi ternyata kayaknya udah jauh sih. 5-10 menitan tuh udah lumayan, 10 menitan 15 menitan tuh lumayan jauh ternyata. Dan alhasil kita baru jalan sekitar 20 menitan gitu, 30 menit tiba-tiba hujan. Hujan gede banget, nggak sampai Zidan pun nggak sempet untuk preparing buka jas dan lain-lain. Akhirnya tuh agak kehujanan dikit ya, kita ya udah akhir paksain. Dan baru akhirnya tuh sekitaran 5-10 menit preparing untuk pakai jas dan lain-lain, akhirnya bisa. Baru jalan sekitaran 10 menit, tasnya Zidan, talinya bagian carrier di sini tuh putus sobek. Dari situ udah mulai gak enak lah. Tapi ya udah kita paksain jalan dulu sampai ketemu anak-anak. Pengennya sih nelpon nyeritain kondisinya, tapi sinyal di sini udah nggak begitu kelihatan.
itu di sekitaran 1300-an mdpl kalau nggak salah. Jadi tuh seri lewat start kita tuh di 1100-an kalau nggak salah ya. Nah baru jalan lagi, akhirnya itu nyampe di pos 1. Di pos 1 udah hujan banget, udah mulai jalur tuh udah kayak air sungai gitu lah, sedikit sih, belum keluar. Akhirnya tuh kita berhenti di situ, kita nggak ada tempat neduh, cuman manfaatin dari pohon-pohon gede. Karena hujan tuh makin gede banget, akhirnya tas kita tuh disimpan di sekitaran pohon tuh. Padahal kita udah pakai rain covernya dan lain-lain. Kita mulai berangkat aja. Baru jalan sekitaran 5 menit kalau nggak salah ya, 5-10 menit gue lupa. Dan yang ditakutin tadi tasnya Zidan tuh bener-beneran sobek total ya, hampir putus lah dari gitu. Jadi dari situ kebetulan Rafli, Jojo dan Colby itu udah jaraknya udah sekitaran 10-20 meter di depan gue, sama Zidan tuh di belakang biasanya. Gue lebih seneng di belakang. Nah gue udah manggil tuh, Fli ini tasnya Zidan gitu, tapi nggak kedengaran karena hujan gede. Alhasil gue kejar dulu ke atas, Zidan di bawah karena tasnya udah pasti nggak bisa dipakai lagi. Di situ udah nggak bisa dengan bawaan berat sekitaran 10-15 kilo. Akhirnya gue ngejar dulu ke Rafli, gimana tuh. Akhirnya itu setelah diskusi dan lain, kita balik lagi ke tempat Zidan dan kita coba dulu jalan, tapi ternyata nggak bisa. Setelah itu baru ya sudahlah, kita balik dulu aja deh ke pos 1. Kita lihat kondisi, karena itu hujannya makin deras banget, jalur tuh udah kayak sungai banget. Nah pas di situ kebetulan gue udah gak pegang HP banget tuh, karena agak susah lah untuk nge-record apapun. Jadi yang penting gue keselamatannya yang baik, jaga dulu aja biar nggak terjadi apa-apa. Akhirnya kita balik ke pos 1, pasang flashlight karena hujannya udah makin bener gede banget. Iseng buka tas, cek, dan sepatu kita udah basah kuyup, udah nggak jelas lah. Nah di situ dicek, ternyata tas Zidan semuanya basah total ke dalam tuh, karena kan tadi pas jatuh ke air, kubangan air yang gede banget lah. Kita udah nggak tawain tuh, untungnya yang kita enggak gitu, cuma dikit. Ternyata karena hujan nggak berhenti sampai jam 4 gitu. Tadi tadi kan nyampe di pos 1 itu jam 2:30-an. Kita istirahat sampai jam 4:30. Nah, untuk menuju ke pos 2 tuh masih sekitaran 3-4 jam. Akhirnya kita putuskan untuk gak jadi muncak, cuman kita camp di pos 1 aja, di sekitaran ketinggian 1500-an lebih lah, hampir 1600-an, gue lupa. Dari situ kita akhirnya tuh pasang tenda dan lain-lain, bikin jalur air biar nggak kena tenda, karena kebetulan posisi tendanya itu di turunan dikit lah, dua tenda. Ketika buka tas dan lain-lain, akhirnya wow tas kita semuanya basah, baju semuanya basah, semuanya nggak ada yang selamat, apalagi sleeping bag. Dari situ gue udah mulai kaget tuh, gimana nanti malam nih, dinginnya seperti apa. Tapi sudahlah, akhirnya tuh kita yang penting pasang dulu. Kita mau turun pun tanggung, udah jam segitu, mau balik pun tanggung juga. Jadi ya udahlah, kita camp dulu aja di sini, camping ceria gue bilang ya. Akhirnya tuh setelah pasang dan lain-lain, kita buka, ya benar, jaket semuanya udah basah, sleeping bag sih yang agak was-was tuh. Untungnya hari itu gak tau kenapa gue feeling pengen bawa baju banyak dan celana juga banyak. Alhasil yang kena tuh cuma 2 baju lah. Masih ada sisa baju, celana 1 dan baju 2. Itu tuh agak dingin, sudah agak basah dikit, tapi masih aman, cuman nggak ada sleeping bag. Kita akhirnya tuh makan aja dulu, masak dulu sekitaran jam 5:30-an, masak dan lain-lain, sambil ngobrol-ngobrol, cerita tadi gimana. Untungnya sih feelingnya bener, anak-anak akhirnya tuh kita nggak usah sampai camp 2 dipaksain, karena kalau di camp 2 sekitaran 2400-an dengan kondisi kita nggak ada sleeping bag, waduh, nggak kebayang sih dinginnya seperti apa. Untungnya alhamdulillah sih nggak jadi naik. Di situ pun malamnya tuh akhirnya gue tidur karena ngantuk banget tuh sekitaran jam 7:30, dan kebangun di jam 9:30 kan, 9:30-an, karena ternyata tiba-tiba gue kebetulan kan setenda itu sama Jojo sama Colby, Rafli sama Zidan di tenda mereka yang kapasitas 2 orang, gue di kapasitas 4 orang kebetulan. Jam sekitaran
10:30 tuh kok rame banget di tenda gitu, kayak sempit. Ternyata Rafli dan Zidane tuh di tenda kita juga barengan, karena itu lagi dingin banget tuh, jam 11-an tuh udah mulai dingin karena sleeping bag gak ada. Akhirnya kita kumpul dulu aja. Ada sekitaran jam 11:30 tuh ada pendaki yang naik tektokan kayaknya. Mulai misalnya kalau di Gunung Agung Via Pegunungan tuh tektokan tuh ketemu di pos 1 sekitaran jam 11 jam 12-an lah. Ngobrol-ngobrol aja akhirnya sampai jam 1 kalau nggak salah, 1:30-2-an. Akhirnya tuh anak Rafli sama Zidane itu mulai balik ke tenda. Setelah ngobrol akhirnya, karena gue sendiri baru bangun tuh, nggak ngantuk tuh, anak-anak tuh tidur aja semuanya. Gue di posisi itu nggak tidur, belum tidur sih, baru tidur jam berapa, 2:30 jam 3-an kalau nggak salah, gue lupa. Ya cerita akhirnya tuh bisa tidur aja sampai bangun tuh jam 6 kalau nggak salah, 6 jam 7. Akhirnya kita siap-siap dan lain-lain, makan itu. Oh ya, malamnya tuh udah gila, itu dingin banget. Gue cuman untungnya satu, entah kenapa gue bawa kaos kaki tebal banget, salah beli tapi ternyata guna di sana. Kalau nggak ada kaos kaki itu gak tahu itu tidur seperti apa, karena dingin banget itu. Dengan baju jaket basah kan, agak basah, bukan basah sih, agak dingin gitu. Jadi ya udah, yang penting hari itu bisa survive dulu aja. Alhamdulillah sampai pagi ketemu pagi sekitaran jam 6:30-7-an bangun, mulai bikin kopi dan lain-lain. Anak-anak udah sebagian bangun juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol aja sih ya. Setelah itu kita ketemu tuh pendaki-pendaki yang lalu lalang jam 7:30-an. Di situ kita makan dulu, sarapan dan ngopi biasa, cerita-cerita yang semalam kayak gimana, ada apa aja gitu. Tapi ya alhamdulillah sih di Bali, gak tau sih, gua alhamdulillah selama muncak di Bali tuh nggak pernah ketemu yang aneh-aneh ya, biasa ceritain di YouTube atau konten-konten tentang horor. Alhamdulillah sih selama di Bali mendaki nggak pernah ketemu yang aneh-aneh. Paling ngerasa agak gimana sih pernah, tapi nggak sampai amit-amit sih, jangan sampai lihat sesuatu lah. Alhamdulillah belum pernah. Balik lagi mungkin karena niat kita ke sana untuk apa, yang penting tetap sopan di tempat orang, saling menghargai lah. Nggak perlu sampai yang aneh-aneh, tapi saling menghargai. Jadi tetap jangan lupa berdoa sih. Balik lagi sekitaran jam 8:30-9 kita akhirnya tuh packing dan kita memutuskan untuk turun, nggak balik, nggak muncak dan lain-lain, karena kan logistik dan lain udah pasti nggak akan cukup, dan tasnya Zidane udah nggak bisa kalau dipaksakan. Jadi kita putuskan untuk balik ke base camp dan balik ke Denpasar aja. Akhirnya sekitaran jam 9-an gitu ya, 9:30-10 kita siap-siap dan kita mulai turun, dan nyampe di base camp itu sekitaran jam 10:30, sekitaran 1 jam. Karena waktu kemarin tuh pendakian tuh kalau naiknya sekitaran 1,5 jam, 2 jam, pas kemarin turun sekitaran 1 jam lah. Alhamdulillah sampai di base camp gak ada masalah ya, walaupun cuman tas Zidane aja diceting pakai rapi, akhirnya itu diikat untuk bisa dipakai dulu minimal sampai base camp. Ya begitulah cerita di perjalanan gua muncak di Gunung Agung lah via Pegunungan. Sorry kalau ceritanya agak minclak atau enggak terlalu clear, karena gua agak kesulitan sih kalau tuh, karena biasanya gue cerita kayak gitu spontan aja, nggak pakai skrip dan lain-lain sih. Oke, thank you buat semuanya. Alhamdulillah, semoga bisa jadi pelajaran buat gue dan teman-teman, khususnya umumnya buat kalian semuanya. Semoga ini bisa jadi hiburan juga buat cerita kedepannya. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.